Shalom alaikum Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena diberikan kesempatan oleh Tuhan di dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita kembali kepada pelajaran-pelajaran yang unik di dalam Alkitab yang mungkin terlewatkan ketika kita membaca. Atau di antara Bapak Ibu saudara-saudari mungkin belum tahu tentang maknanya, tentang arti dari hal-hal yang unik yang kita temui di dalam Alkitab. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini. Engkau berikan kepada kami kesempatan ini untuk belajar firman-Mu. Kami membutuhkan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami sanggup untuk memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai 14. Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, perhatikan itu ayat 13b. Jelas dikatakan, tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Yang terakhir saya ulangi, sebab memang bukan musim buah ara. Oleh sebab itu, pembelajaran firman Tuhan kali ini, firman Tuhan yang unik, itu saya beri judul, belum musimnya, mengapa dicari buahnya? Belum musimnya, mengapa dicari buahnya? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai pohon ara. Pohon ara itu termasuk dari keluarga beringin sebetulnya. Jenisnya bermacam-macam. Nah, menurut seorang ahli botani Indonesia, di Indonesia pun ada sekitar 30 jenis pohon ara lokal. Hanya saja kita tidak pernah mendengar sosialisasinya. Nah, kalau saya sendiri hanya tahu 2 jenis pohon ara. Karena itu yang disebutkan di dalam Alkitab, ya paling tidak 2 jenis ini yang saya bisa ketahui. 2 jenis pohon ara yang saya ketahui itu yang pertama adalah jenis Ficus carica. Ficus carica itu yang biasanya disebut pohon ara biasa. Kalau orang berkata pohon ara biasa, itu berarti jenis Ficus carica. Nah, Bapak Ibu bisa melihat fotonya ya di sini yang saya taruh di sini. Ini banyak terdapat di Banias.
Kaisaria Filipi, Israel. Nah, cover dari pembelajaran firman Tuhan kali ini, itu saya sedang berada di Banias. Banias. Banyak sekali pohon ara jenis Ficus carica. Kemudian pohon ara yang kedua yang saya ketahui adalah pohon ara jenis Ficus sycomorus. Ficus sycomorus yang biasa disebut sebagai pohon ara Zacchaeus. Mengapa? Karena pohon ara jenis ini, jenis Ficus sycomorus ini, inilah yang dinaiki Zacchaeus ketika hendak melihat Tuhan Yesus. Nah, kalau ini memang mirip dengan beringin ya, besar. Bapak Ibu juga bisa lihat itu foto yang saya taruh di situ. Itu pohon ara Ficus sycomorus, pohon ara Zacchaeus yang ada di kota Yeriko. Tapi itu bukan yang dinaikin Zacchaeus. Itu adalah contoh Ficus sycomorus. Seperti itulah, jenis seperti itulah Zacchaeus naik untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, karena besarnya itu makanya ya tidak terlalu ya bahaya kalau naik ke situ ya. Tidak patah, tidak apa begitu. Kalau Ficus carica dinaikin ya patah. Kalau ini kan besar seperti pohon beringin, jadi ya dinaikin oleh Zacchaeus juga tidak akan patah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pohon ara itu menghasilkan banyak buah, banyak buah. Dan buahnya itu sangat bergizi karena buah ara itu mengandung kalsium, mengandung zat besi, mengandung zat fosfor, mengandung potasium, banyak seratnya, dan bebas dari lemak. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari makan buah ara sebanyak-banyaknya ya tidak akan gemuk. Karena ini bebas dari lemak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, buah ara itu juga bisa dibuat madu ara. Madu ara itu manis juga. Dan kue ara. Nah, mengenai kue ara, Bapak Ibu nanti bisa pelajari mengenai kisah kesembuhan Hizkia. Itu di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 7. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari itu, yaitu mengenai kue ara, di mana melalui kue ara ini Hizkia disembuhkan oleh Tuhan lewat nabinya Yesaya. Nah, berkaitan dengan daun pohon ara, itu kita teringat akan peristiwa di Taman Eden ya, ketika Adam dan Hawa menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Karena mereka sudah tahu bahwa mereka telanjang. Di ayat itu dikatakan seperti itu. Itu memakai daun pohon ara. Nah, kalau kita pelajari lagi, menurut 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 25, banyaknya pohon ara yang tumbuh dan juga pohon anggur itu disandingkan, itu menjadi lambang ketentraman negeri. Nanti baca 1 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-25. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita kembali kepada pembahasan mengenai judul kita. Belum musimnya, mengapa dicari buahnya? Ini kalau kita yang melakukan mungkin kita disebut kurang kerjaan ya. Tapi ini kan Tuhan Yesus yang melakukan. Pertanyaannya tadi, belum musimnya, mengapa dicari buahnya? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jenis pohon ara yang di mana Tuhan Yesus tidak mendapatkan buahnya itu, yang kemudian dikutuk oleh Tuhan Yesus, itu adalah jenis Ficus carica atau pohon ara biasa. Bapak Ibu perhatikan lebih lagi ya tentang pohon ara biasa itu, Ficus carica. Itulah yang dikutuk oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tidak mendapati
buahnya ketika dia mendekati karena lapar ingin mencari buahnya. Tetapi di situ tadi dikatakan di ayat 13b, sebab memang bukan musim buah ara. Bukan musim buah ara. Belum musimnya, mengapa dicari buahnya? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu mendatangi pohon ara itu untuk mencari buahnya. Tetapi perhatikan ini ya, perhatikan kata-kata saya ini. Tuhan Yesus ingin mencari buah awal dari pohon itu. Buah awal dari pohon itu. Apa itu buah awal? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kalau sebuah pohon di sini dikatakan sudah terlihat daunnya, ya bagi saya bilang kalau pohon itu sudah bisa produktif begitu ya, sudah bisa menghasilkan, itu kalau pohon ara itu harus menghasilkan buah awal. Jadi kalau pohon itu sudah produktif, bisa produktif, maka yang namanya pohon ara itu harus menghasilkan buah awal. Buah awal. Buah awal ini akan rontok dengan sendirinya kalau musim buah ara tiba. Jadi sekali lagi nih, pohon ara yang sudah produktif, yang bisa menghasilkan, itu harus menghasilkan buah awal. Dan buah awal ini akan rontok dengan sendirinya, diganti dengan buah yang sebenarnya, yaitu buah yang pada musimnya. Tetapi kalau pohon ara itu tidak menghasilkan buah awal, maka bisa dipastikan bahwa pohon ara itu tidak akan berbuah sekalipun pada musimnya. Garis bawah ini. Kalau pohon ara yang sudah produktif, sudah bisa menghasilkan, tetapi dia tidak menghasilkan buah awal, maka dia tidak akan berbuah sekalipun pada musim buah ara. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menemukan pohon ara yang tidak akan berbuah sekalipun pada musimnya. Karena Tuhan Yesus tidak menemukan buah awal pada pohon ara itu. Apa maknanya peristiwa ini? Ada dua hal yang saya catat di sini. Yang pertama, peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang orang yang berbuah. Orang yang berbuah. Atau dalam konteks lebih kecil adalah orang percaya yang berbuah. Nah, buah awal dari seseorang yang percaya itu adalah buah pertobatan. Buah pertobatan. Buah pertobatan adalah kehidupan benar setelah bertobat. Jadi ada bedanya antara dia sebelum bertobat dengan dia setelah bertobat. Yang membedakan itu buah itu. Ya, jadi buah pertobatan di Alkitab disebut buah pertobatan. Itu perubahan hidup. Itu kehidupan yang benar. Jadi ada bedanya antara sebelum bertobat dengan setelah bertobat. Selanjutnya buah-buah yang harus dihasilkan dalam kehidupan orang yang bertobat itu adalah buah roh. Itu harus. Juga buah yang tetap. Buah yang tetap ini jiwa-jiwa yang dimenangkan kepada atau untuk Kristus. Perhatikan, kalau buah awal saja
dia tidak ada, maka dia tidak bisa menghasilkan buah selanjutnya, yaitu buah-buah yang lain. Buah pertobatan saja tidak ada, gimana dia bisa menghasilkan yang lain? Makanya buah awal ini, buah pertobatan ini harus ada dalam kehidupan orang yang bertobat, yaitu orang-orang yang mengenal, mengakui, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi yang pertama ini mengajarkan supaya kita menjadi orang yang berbuah. Kemudian yang kedua, kisah ini mengajarkan tentang kuasa perkataan. Kuasa perkataan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kalau bagi kita ya kuasa perkataan dalam iman. Tapi karena ini yang memberi contoh Yesus ya kuasa perkataan. Ya. Kalau bagi kita ini kuasa perkataan dalam iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari nanti bisa pelajari Markus 11 ayat 20 sampai 26 yang merupakan kelanjutan dari kisah ini. Kuasa perkataan. Kuasa perkataan dalam iman. Untuk itu ada dua hal berkaitan dengan kuasa perkataan. Yang pertama, jangan sembarangan dalam berbicara. Jangan sembarangan dalam berbicara. Bapak Ibu, kita jangan sembarangan di dalam berbicara. Karena kalau ada kuasa di dalamnya bisa jadi. Apa yang kita katakan bisa jadi. Misalkan kita sembarangan ngatain anak kita apa-apa gitu ya, itu bisa jadi. Nah, ada kuasa. Tapi yang kedua, katakan dengan iman apa yang menjadi kebutuhan kita, bahwa Tuhan akan mencukupinya. Katakan dengan iman. Ada kuasa perkataan dalam iman. Katakan dengan iman apa yang menjadi kebutuhan kita, bahwa Tuhan akan mencukupinya. Jadi dua hal ini sangat penting untuk kita hidupi, kita jalankan. Jadi makna peristiwa di mana Tuhan Yesus mencari buah ara tetapi bukan musimnya, seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah mengajarkan supaya kita berbuah dan mengajarkan tentang kuasa perkataan dalam iman. Jangan berkata sembarangan dan juga katakan dengan iman akan setiap kebutuhan kita, bahwa Tuhan akan mencukupi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa